Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصل الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أبنائي الطلبة وبناتي الطالبات الأعزة بالله, sore hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita yang kemarin itu berbicara tentang sholat duha. Ya, materi lanjutan dari yang telah diantarkan oleh Al-Karam Al-Rekruta. Kita sudah melihat dua hadis dari dua sahabat Rasulullah SAW yang berbeda, membawa informasi yang sama sekalipun sedikit redaksi berbeda, namun informasinya itu sama persis mengenai titipan Rasulullah SAW kepadanya untuk merutinkan 3 perkara di dalam hidupnya, dan kedua sahabat itu mengaku tidak lagi meninggalkan sepanjang hayatnya. Inilah keistiqamahan sahabat di dalam memperpegangi secara teguh apa yang menjadi titipan Rasul. Kenapa? Karena sahabat itu yakin titipan Rasulullah itu pasti benar. Titipan Rasulullah SAW itu pasti benar. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan tidak hanya sekedar diyakini benar, tapi pasti membawa keberkahan yang berlimpah, dunia akhirat, dunia akhirat. Dan kedua sahabat ini, yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Lalu titipan pesan yang dimaksud pertama adalah salat witir sebelum tidur, yang kedua adalah salat duha di pagi hari, dan yang ketiga adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Kalau Abu Darda mendahulukan puasa 3 hari dalam 1 bulan, ayyamul bid. Lalu berikutnya adalah salat duha, dan yang ketiga adalah witir sebelum tidur. Itu yang kami maksudkan, ada perbedaan redaksi tapi muatan informasinya itu sama, sehingga semakin tegas kita pahami bahwa 3 amalan ini bagi mereka yang berkemampuan, maka sedapat mungkin untuk diamalkan. Semoga saja nanti di hari kemudian kita akan berjumpa dengan 2 sahabat Rasulullah SAW ini di akhirat, di dalam surga. Oleh karena kedua-duanya adalah ahli ibadah,
ahli ibadah dan ulama di kalangan sahabat. Coba hebatnya itu ulama di kalangan sahabat. Orang pertama, ya, tangan pertama ya, menerima syariat ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ulama-ulama kita yang hidup saat sekarang ini kita tidak tahu sudah tangan keberapa itu, ya, sudah tangan keberapa itu dari proses panjang yang sudah hampir 1,5 abad, 1,5 milenium, ya, 1,5 milenium, sudah hampir 1.500 tahun kalau hitungannya tahun hijriah perjalanan syariat Islam ini sampai kepada kita hari ini, dan kita semua ya berkewajiban untuk menerimanya. Selanjutnya lagi nanti kita akan mewariskannya, ya, tongkat estafet, ya, perjalanan dakwah ini tidak boleh terhenti. Dari masa ke masa mesti diwarisi oleh generasi Islam berikutnya, dan kemudian ya, berikutnya terus menerus hingga akhir zaman. Sekarang kita lihat hadis yang ketiga, ya. Hadis yang ketiga, ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah. Setiap persendian yang ada di antara kalian, ya, sedapat mungkin itu ada sedekahnya. Ya. Jadi setiap persendian di dalam tubuh kita ini sedapat mungkin ada sedekahnya. Ya, kalau kita ya mau mencoba mencermati ya feeling bahasanya, zauq bahasanya, ya. Jadi ada namanya itu rasa bahasa, ya. Ya, seolah-olah hadis ini, ya, ya, menganggap bahwa apa yang kita nikmati di dalam tubuh kita ini, itu ya, mesti ya, dikeluarkan sedekahnya sebagai tanda rasa syukur kita kepada Zat yang Maha memberi nikmat kepada kita melalui persendian yang ada di dalam tubuh kita yang setiap harinya itu masih longgar untuk kita gunakan, ya, masih longgar untuk kita gunakan. Ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa jumlah persendian di dalam tubuh kita itu ada 300, ya, lebih kurang 300 itu, lebih dari 300. Ya. Yang dimaksud persendian, nah misalnya ini, di sini 3 ini, ya, 1, 2, 3, ya, tangan kita sendiri ini sudah 3 ini. Nah, kalau di jari-jari ini sudah 10, ya, ini lagi, ya 11 ini 12. Di dalam tubuh kita itu ternyata ada 300 itu. Ya, setiap persendian itu sedapat mungkin, nah, sedapat mungkin itu kita keluarkan sedekah sebagai tanda rasa syukur kita, karena persendian yang masih longgar kita gunakan itu adalah nikmat. Coba bisa bayangkan, ya, ini saja anak kelingking kita ini, kalau ini sudah tidak bisa lagi bengkok, ya, sudah tidak bisa lagi bengkok, begini terus, atau kalau ini ya begini terus, ya,
tidak bisa lagi berdiri terus. Ya. Berarti kalau kita tutup tangan itu begini. Atau kalau ini bengkok terus, kalau kita buka tangan itu begini. Ya. Dan kapan tidak bisa lagi bergerak, bukan diam begitu saja, pasti ada rasa sakit yang muncul. Ya, ada rasa sakit yang muncul. Ya. Ya. Apalagi kalau tangan kita ini terbuka terus begini, tidak bisa lagi tertutup. Ya, tidak bisa lagi tertutup. Apalagi kalau tertutup terus, tidak bisa lagi terbuka. Begini terus, dikepal terus. Ya, bagaimana itu? Kalau mau makan bagaimana? Nah, ini susahnya. Kalau kiri begini terus, nanti giliran mau istinja bagaimana? Kalau begini terus, ya, nah, itulah. Nah ini mungkin kita tidak pikir, hanya terus menggunakan setiap hari, setiap saat, tanpa kita pikir apa jadinya kalau besok-besok ini sudah kaku. Nah, murmurnya itu sudah, ya, sudah tidak bisa lagi elastis seperti ini, ya. Nah, makanya sebelum itu terjadi, syukuri itu. Syukuri itu. Bagaimana cara mensyukurinya? Nah, bersedekah. Peruntukkan setiap persendian itu satu sedekah. Kira-kira yang kita keluarkan itu berapa itu, ya? Kalau 1.000 rupiah, ya, 1.000 rupiah saja kita sedekahkan per setiap persendian, berarti kita harus bersedekah 300.000 per hari. Siapkan kotak amal di sini. Ya, setiap setiap mahasiswa-mahasiswi, santri-santriwati, 300.000 sedekahnya. Wah, banyak dan yang masih, ya. Kotak amal 300.000 per orang setiap hari. Kira-kira mampu kita? Mampu kita? SPP-nya saja terlambat. Ya. Tapi lihat, Rasulullah SAW begitu longgar agama ini, tidak, ya, tidak sesempit yang dipahami oleh sebagian orang. Ketika disebutkan sedekah, maka yang terbayang di pikirannya itu selalu saja uang. Sedekah, uang, sedekah atau barang paling jauh. Tapi ternyata Rasul mengatakan, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Jadi kalau engkau membaca subhanallah, itu sedekah itu. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid itu sedekah. Engkau membaca alhamdulillah, itu sedekah. Nah, ini betapa ringannya ini sedekah. Ya, tidak lagi menguras isi kantong. Maka seseorang itu sudah dianggap bersedekah. Apalagi kalau, ya, membaca tasbih, membaca tahmid sekaligus juga keluar isi kantongnya, subhanallah. Ya. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil itu sedekah. Tahlil membaca la ilaha illallah. Jadi kalau tadi tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, kalau takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Kalau tahawkala la haula wala quwata illa billah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu adalah sedekah. Wa amrun bima'rufin sadaqah. Memerintahkan kebaikan itu adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Ya, mencegah dari kemungkaran itu juga adalah sedekah. Ya. Lalu ini semua, ya, amar ma'ruf nahi munkar, ya,
takbir, tahlil, tahmid, tasbih, ya boleh saja terhimpun dalam satu amalan untuk menebus ya 300 persendian di dalam tubuh kita yang sedapat mungkin diperuntukkan setiap satu dari 300 ini ya masing-masing dengan satu sedekah minimal ya, ini bisa terhimpun dalam satu amalan yang praktis dilakukan di pagi hari. Kenapa? Di pagi hari itu adalah awal aktivitas kita. Pertama bangun dari tidur, mengawali aktivitas kita. Dengan apa? Wa yujzi'u min dzalika rak'atani. Ya. Nah, ini rak'atani. Disebutkan di sini rak'atani. Ya. Berarti kalau rak'atani apa yang dimaksud itu? Apa yang dimaksud? Ya, salat. Karena tidak ada yang menggunakan rakaat itu kecuali hanya salat. Nah, jadi kalau disebutkan rakaatani salat itu yang dimaksud. Salat 2 rakaat. Ya. Lalu bukan hanya rukunya. Siapa tahu hanya ruku 2 kali, bukan itu. Satu paket itu ya. Karena yang dimaksud 2 rakaat itu ya rakaat rukunya yang tersebut tapi satu paket itu. Ya. Berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya, ya, sampai sujud lagi kembali. Nah, itu satu rakaat. Ya, yarka'u huma minat duha. Nah, ia ruku melakukan 2 rakaat itu ya dari sholat duha. Jadi sholat duha minimal 2 rakaat. Hadis ini juga mengantarkan kita untuk memahami bahwa yang namanya duha itu ya tidak mesti 4 rakaat atau 8 rakaat, 2 rakaat pun boleh. Ya, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya. Yang 12 rakaat itu hadisnya ya menurut sebagian ulama itu lemah. Namun karena ini terkait dengan fadhail amal, ya boleh saja salatnya lemah, tapi untuk mengamalkannya itu tetap kuat. Ya. Mereka yang berkesempatan, ya, kenapa tidak disempurnakan salat duhanya di pagi hari hingga 12 rakaat. Oleh karena ada memahami seperti ini, yang 4 rakaat itu isyraq, ya. 4 rakaat itu isyraq. Ada nanti hadis yang kita baca. Nah, terus Rasulullah melakukan 8 rakaat selain dari 4 rakaat ini. Maka 8 rakaat itu ya itulah yang dipahami duha. Nah, jadi kalau dibedakan isyraq dengan duha, 4 rakaat itu isyraq, 8 rakaat itu duha, maka akumulasinya semua 12 rakaat. Hanya saja ya, hanya saja melihat redaksi hadis yang sudah banyak kita lihat ya tetap dipahami bahwa isyraq itu juga sholat duha ya. Hanya saja sholat duha yang dilakukan pada awal waktunya itu ketika matahari terbit atau ketika matahari itu sudah terbit, kemudian tingginya seujung tombak atau ya ala qadri ramhin, ya kira-kira sejengkal atau seujung tombak. Intinya mataharinya sudah bulat, ya, mataharinya itu sudah bulat sempurna. Ya, kalau sudah kira-kira 1 jengkal atau seujung tombak itu sudah ya, sempurna bolanya itu. Nah, disitulah waktu itulah disebut dengan syuruk atau isyraq. Ya, syuruk.
atau isyraq. Ya. Kalau tulu, nah tulu itu kalau sudah begitu terbit itu tulu muncul, ya, tolak tulu. Ya. Kalau syuruk atau eh, apa tadi itu isyraq, ya itu ketika bola matahari itu sudah sempurna. Nah, disitulah awal waktu sholat duha. Nah, jadi orang yang sholat duha ketika itu, maka itu pula yang disebut dengan isyraq. Sholat isyraq. Ya. Nah, sekarang ya, ini tadi, ya, ini tadi persendian ditebus dengan sedekah. Sedekahnya itu bisa dengan sholat duha, duha 2 rakaat. Sebenarnya, ya, kalau melihat ini hadis, ya, ya, sholat duha ini adalah tebusan untuk, ya, persendian kita yang menjadi nikmat Allah dirasakan oleh setiap hamba, ya, pada setiap harinya. Nah, itulah yang kita tebus dengan sholat duha. Semoga dengan sholat duha yang kita lakukan, persendian kita itu tetap terus menerus sepanjang hayat itu terasa longgar untuk kita gunakan, tidak kaku-kaku, ya. Jangan-jangan ini hanya, ya, perkiraan saja, ya. Kalau kita tidak sholat duha, ya, siapa tahu nanti itu penyebabnya sehingga Allah cabut nikmatnya dari kita karena tidak mensyukurinya. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Azab Allah turun kepada kita tidak hanya di hari kemudian tapi di dunia. Kalau ada nikmat yang kita kufuri, tidak mensyukurinya, seperti persendian itu jangan dianggap enteng. Ya, jangan dianggap enteng. Kalau persendian itu tidak kita syukuri, maka Allah akan cabut nikmatnya, ya, dengan cara apa? Banyak. Di antaranya lasunai asam uratnya. Ya. Ini kan persendian leher ini, ya. Lehernya sudah mulai tegang-tegang, ya. Kalau menggiling ke kanan, susah lagi untuk ke depan. Ya, nanti dibantu dengan tangan. Ya. Atau menggeleng ke kiri, susah lagi, tidak bisa lagi otomatis, mesti dibantu, ya. Kalau merunduk terus tidak bisa lagi naik-naik, mesti dibantu dari bawah, ditolak dulu. Kenapa? Ya, itu sudah mulai kaku-kaku kepalanya. Nah, kurang rasa syukurnya, selama ini hanya digunakan terus kepalanya menoleh kiri kanan, tunduk atas bawah, menggeleng samping kiri kanan, ya, tidak pernah mensyukurinya, ya, padahal itu mesti ditebus itu dengan sedekah setiap hari sebagai tanda rasa syukur kita kepadanya. Nah, itu tidak ditebus, hanya digunakan terus, ya. Sama dengan orang yang punya kendaraan, nah, tidak dibayar pajaknya, ya, digunakan terus, tiba-tiba nanti di CV, ya. Nah, itu, nah, mungkin seperti itulah ilustrasinya itu. Nah, makanya diminta untuk sholat duha. Nah, semoga hal-hal yang menjadi sebab turunnya azab Allah itu bisa terhindarkan. Nah, kalau kita mensyukuri ini nikmatnya, itu mensyukuri nikmat Allah bahagian dari cara atau resep yang diajarkan. Semoga azab Allah itu tidak turun kepada kita. Hal-hal yang kecil ini biasa kita tidak sadari, ya.
Dan mungkin orang kadang berpikir rasional mengatakan tidak ada hubungannya ya asam urat dengan sholat duha. Tidak ada hubungannya. Biar engkau sholat duha kalau banyak makan daging tidak olahraga. Kenapa juga? Ya, itu pikiran pintas. Tapi kita orang beriman mengatakan kenapa tidak ada hubungannya? Kalau engkau sholat duha, pertama sholatmu itu sendiri sudah olahraga itu. Sholatmu itu sendiri sudah olahraga. Kalau engkau sholat duha sampai 12 rakaat, coba tidak sedikit gerakan yang engkau lakukan itu. Tidak sedikit. Nah, mungkin dari sholat duhamu nanti itu muncul spirit, muncul motivasi untuk melakukan olahraga. Ya, berkat sholat duhamu itu terpancing tubuhmu itu bergerak di pagi hari sehingga engkau termotivasi untuk melakukan olahraga, tidak tidur di pagi hari tapi berolahraga. Nah, dengan olahragamu nanti itu maka ya jumlah gerakanmu sudah sesuai dengan jumlah ya makanan yang masuk di dalam tubuhmu, sehingga pencernaan itu bisa terbantu, ya tidak ada lagi pengendapan di dalam tubuh, ya metabolisme tubuh itu berjalan dengan lancar, maka engkau sehat. Nah, ini berkat sholat duha tadi. Andai kata engkau tidak sholat duha, ya mungkin aktivitas yang terbaik engkau lakukan setelah kembali dari sholat subuh adalah apa? Naik di atas tempat tidur, ambil bantal, pasang selimut, digas, ditancap tidurnya. Bagaimana itu? Ya. Sementara kondisi perut ini penuh. Ya, ini yang kadang rawan penyakit itu. Ya. Penuh perutnya, kemudian ambil bantal tidur, apalagi kalau posisi tidurnya tidak benar. Ya. Posisi tidur yang sunnah itu adalah sisi kanan yang ditindih, sisi kanan yang ditindih, ya, supaya ini jantung, ya. Jantung itu longgar bernapas. Kalau sebaliknya jantung ditindis, ya, itulah dan orang bangun itu capek, ya, karena jantungnya pada saat tidur tadi itu tertindis, ya bekerja keras. Jadi ya, hal-hal yang demikian itu boleh saja terjadi, itu tidak boleh kita nafikan. Nah, makanya Rasul mengajarkan lakukan sholat duha di pagi hari minimal 2 rakaat minimal. Ya, bagi kita yang berkesempatan ini tidak didesak oleh waktu, ya kenapa hanya 2 rakaat? Ya. Kita lihat hadis berikutnya. An-Na'im bin Hammad Al-Ghatafani radhiyallahu anhu, An-Na'im bin Hammar Al-Ghatafani radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-Rabbihi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya bani Adam, ya bani Adam, salli li arba'a raka'atin awalan nahar akfika akhirahu. Itu hadis sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, Ahmad dari Abu Darda. Jadi ada juga melalui jalur sanad Abu Darda. Ya. Ya. Rupanya ini adalah hadis qudsi karena ya Rasulullah mengatakan hadisnya mengatakan alim Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-Rabbihi, dari Tuhannya. Jadi ini rupanya seruan yang Maha Kuasa langsung kepada Rasulullah. Rasul biasanya itu mendapatkannya di dalam tidur, tidak diantar oleh malaikat Jibril.
tapi di dalam tidurnya beliau bermunajat dengan Tuhannya, ya lalu ya, ya, bahasa Tuhannya itu beliau redaksikan ke dalam bahasa manusia, sehingga itu hadis-hadis qudsi nampak perbedaannya dengan Al-Quran. Ya, susunan bahasanya, redaksi bahasanya, zaukun luganya itu tidak sama, ya, Al-Quran dengan hadis qudsi. Ya. Ya. Yang Maha Kuasa melalui bahasanya Rasulullah, ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, sholli, ya, laksanakanlah salat li untukku. Ya, jadi sholli li, laksanakanlah salat untukku arba'a raka'atin, 4 rakaat. Nah ini 4 rakaat. Kapan? Awalan nahar, pada pagi hari. Awalan nahar, pada pagi hari. Nah, berarti ini isyraq yang dimaksud. Salat duha yang dilakukan pada awal hari. Jadi salat isyraq. Akfika akhirahu, sesungguhnya aku yang akan mencukupkan hajatmu di sore hari. Jadi ini 4 rakaat. Kemudian waktunya disebutkan awal hari. Nah, dipahami bahwa sholat isyraq itu sedapat mungkin 4. Nah inilah sehingga ya, kita tradisikan 4 rakaat sholat isyraq kita. Nah, di Anteguruta berpegang pada hadis ini, hadis qudsi ini, sehingga di pesantren kita ini setiap pagi itu mengamalkan ya, 4 rakaat sholat sunat isyraq. Ya. Ya, dicukupkan 4 rakaat. Sayang kalau hanya 2 rakaat. 2 rakaat pun boleh, tapi tidak dapat jaminan dari hadis ini. Kalau 4 rakaat, yang Maha Kuasa itu berjanji akan mencukupkan hajat-hajat kita itu di sore hari. Tugas kita di awal hari cukupkan 4 rakaat. Ya. Hak kita nanti di sore hari, yang Maha Kuasa akan mencukupkan hajat-hajat kita. Dialah yang paling tahu hajat kita itu apa. Hanya saja jangan salah paham ya. Hajatnya itu mungkin ya, Allah akan cukupkan karena itu janji Allah, tapi tidak mesti seketika. Ada orang yang hajatnya ditunda dulu, minta hari ini ditunda sampai besok, ditunda sampai lusa, ditunda sampai 1 pekan kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian. Kenapa? Oleh karena yang Maha Kuasa itu tahu persis yang terbaik untuk hambanya. Yang terbaik untuk hambanya. Sama dengan kita. Kalau ada anak kecil minta pisau, ya, kira-kira kamu kasih ya? Ya. Menangis minta pisau, mau iris-iris bawang, ya, anak kecil, ya, yang baru belajar berdiri sudah minta pisau. Kira-kira kamu kasih tidak? Kenapa tidak kasih? Dia minta itu. Kenapa tidak kasih pisau itu? Nah, seperti itulah. Ya, jadi mungkin ada Mas Santri minta, ya Allah, berilah kami rezeki ya Allah. Kami ingin membeli motor ninja yang baru. Nah, itu harapannya itu. Salat duha setiap hari. Menangis-menangis di dalam sujudnya. Minta ya, rezeki supaya bisa beli motor ninja yang baru. Tidak dikabulkan. Kenapa? Karena yang Maha Kuasa tahu ini motor ninja yang dibeli. Kalau nanti ada motornya ini tidak perlu lagi pengajian. Selalu naik ke Makassar, selalu pergi di Tanjung Bunga, ya, selalu pergi, ya, ya, nanti ada motornya ini tidak tinggal lagi di rumahnya, terus jalan terus, ya, sembarang yang dibonceng. Nah, berarti kalau demikian doanya itu bukan yang terbaik untuknya.
Ya. Motor ninja diminta, tapi Allah ganti, bukan motor ninja. Nah, suatu hari ya, datang ya, ya, ikut ya, ikut tablik akbar. Ya, tiba-tiba diundi namanya, naik, dapat door prize berangkat umrah ya, gratis. Ya, itu sekitar 30 juta. Ya, motor ninja mungkin sekitar itu juga harganya, atau mungkin kurang. Nah, itulah penggantinya itu motor ninja. Nah, berangkat ke tanah suci. Nah, dengan berangkatnya ke tanah suci, dia bisa bertambah soleh, ya, bertambah soleh, ibadahnya bertambah. Nah, di tanah suci dia berdoa lagi, banyak lagi kebaikan dia minta. Nah, hamba seperti ini jangan salah paham. Katakan, ya Allah, mana motor ninja itu ya Allah. Itulah umrahmu itu yang menjadi motor ninja. Itulah umrahmu itu yang menjelma. Itulah motor ninjamu itu. Umrahmu adalah motor ninjamu. Jadi yang Maha Kuasa menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, kalau yang Maha Kuasa itu melihat bahwa yang diminta oleh hambanya bukan sesuatu yang terbaik untuknya, ya, yang Maha Kuasa amat sayang kepada hambanya. Hanya saja hamba itu selalu salah paham terhadap kehendak Tuhannya. Dikiranya doanya belum dikabulkan, tapi sesungguhnya doanya itu sudah terkabul. Dia diberi lebih dari yang dia minta. Nah, kadang. Dan di dalam hadis, ya, ada riwayat menyebutkan bahwa kadang doa-doa kita itu diganti, ya, diganti dengan apa? Doa-doa kita itu dialihfungsikan, ya, menjadi kafarah atau takfiran lidzunub, ya, takfiran, ya, menebus dosa. Jadi kalau ada hamba yang banyak dosanya lalu berdoa, nah, maka doanya itu lebih dahulu difungsikan untuk menghapus dosanya. Jadi orang yang banyak dosanya, doa-doanya itu difungsikan untuk menghapus dosa-dosanya. Ya. Lebih banyak doa dipanjatkan. Nah, sudah bertahun-tahun belum ada yang kelihatan. Oh, ternyata doanya itu digunakan untuk menebus dosanya. Ya Allah, ini juga kita tidak boleh salah paham. Mana doaku selama ini? Ya. Oh, itu doa. Nah, karena yang Maha Kuasa melihat ini hambaku doanya ini, ya, masih jauh lebih butuh. Andai kata dia tahu, ya, ya, masih jauh lebih butuh untuk dihapuskan dosanya daripada dikabulkan doanya. Ya, karena di hari kemudian nanti yang paling merepotkan hamba itu adalah dosanya. Jadi ada dua pekerjaan kita nanti di hari kemudian, semua, ya, semua akan merasakan ini. Ya, kita merasa takut dan kita merasa menyesal. Ya, jadi takut dan menyesal, semua merasakannya. Kenapa kita takut? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Kenapa kita menyesal? Karena sedikitnya amal ibadah yang kita lakukan. Bagaimanapun banyaknya amal ibadah kita lakukan, setiba di akhirat nanti kita menyesal. Kenapa hanya sesedikit itu yang aku lakukan? Sama dengan bagaimanapun sedikitnya dosa yang kita lakukan di dunia ini, di akhirat nanti pasti kita selalu khawatir. Ya, karena sedikit itu kita tidak tahu apakah diampuni oleh Allah atau tidak. Kalau tidak, maka mesti kita jalani tebusannya itu. Di mana? Di neraka. Karena semua orang berdosa di dunia ini, kapan tidak diampuni oleh Allah, nah, di akhirat nanti akan dilondri. Laundrynya itu di neraka itu. Nah, nanti bersih betul baru masuk ke dalam surga kalau dia orang beriman. Nah, inilah tadi
doa-doa kita, kalau kita banyak dosa, itu sebelum doa kita dikabulkan, maka lebih awal dialihkan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka perbanyaklah doanya, ya. Semoga sebagian dosanya itu, ya, ditebus oleh doa-doanya. Ya intinya, ya, tidak akan merugi orang yang banyak doanya. Ya, tidak akan merugi orang yang banyak doanya, karena doa itu gratis, toh. Doa itu gratis, toh. Tidak pernah ada pajaknya. Sebanyak apapun yang kau minta, ya, tidak pernah dipajak itu doa. Ya. Dan yang Maha Kuasa sangat senang kalau ada hambanya yang banyak berdoa kepadanya. Insya Allah nanti kita akan lihat lagi, masih banyak hadis-hadis yang terkait dengan fadilah salat duha. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.